Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Iyalah. Artinya, jangan berpikir bahwa pengaruh Jokowi akan sekuat pada saat dia menjabat presiden. Ya, belum tentu. Enggak lah. Sudah mulai ambruk, sudah menjadi bebek lumpuh, selumpuh-lumpuhnya menurut saya. Dalam pilkada serentak tahun 2024 tidak ada lagi faktor Jokowi. Jadi jangan khawatir, jangan sok overconfidence gitu ya, bahwa orang-orang yang didukung Jokowi sekarang pasti menang. Itu berbeda. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Nah, kita hari ini mau membahas tentang pilkada serentak yang akan dilaksanakan bulan November tahun 2024. Ini akan menjadi pemilihan kepala daerah terbesar di dunia karena menyangkut 38 provinsi ditambah lagi 500 lebih kabupaten kota secara serentak. Saya tidak tahu nih KPU apakah mampu, karena saya jujur aja meragukan kemampuan KPU karena kemarin pilpres pilkada sudah amburadul tidak karu-karuan gitu ya. Dan dengan kapabilitas komisioner KPU yang disorot oleh Komisi 2, hidupnya foya-foya, nyewa private jet, terus kemudian ada tindakan asusila, sudah ada rumah dinas masih nyewanya apartemen. Wah, itu luar biasa. Apakah mampu atau itu satu persoalan lah. Itu sudah menjadi kenyataan fakta bahwa ya harus dilakukan. Dananya sekian besar, 76 triliun ya sudah. Apalagi. Nah, tapi kita akan bicara dengan tokoh-tokoh yang layak untuk menjadi gubernur ya, karena kabupaten kota kita tidak akan menyentuh. Ada daerah-daerah yang sangat vital, sentral untuk kita bahas, terutama Jakarta misalkan. Daerah khusus Jakarta, DKJ namanya sekarang, itu perlu gubernur yang mempunyai wawasan yang luar biasa. Itu perlu kita bahas. Kemudian Sumatera Utara misalkan. Sumatera Utara itu ini unik ini. Orang yang masih ber-KTA PDI Perjuangan belum dikembalikan, sudah menjadi kader Gerindra, namanya Bobi Nasution, menantu dari Jokowi, ya, diajukan jadi gubernur. Jokowi Nasution. Terus kemudian ada lagi Jawa Tengah, belum jelas siapa. Jawa Timur misalkan. Saya tidak tahu Jawa Timur siapa, apakah Khofifah akan maju kembali, tapi kalau saya lihat ada tokoh Jawa Timur yang luar biasa besar, yang mempunyai kapasitas, mempunyai rekam jejak yang cukup hebat seperti Jarod Saiful Hidayat, itu juga layak untuk didorong. Nah, saya akan membahas hal ini dengan budayawan Kang Sobari tentang hiruk pikuk. Siapa tahu apa yang disampaikan oleh Kang Sobari atau hasil perbincangan kita itu menjadi masukan bagi tokoh-tokoh untuk dimajukan oleh partai. Karena kalau gubernur agak berbeda kan. Gubernur, kabupaten, bupati, wali kota ini boleh calon independen. Iya. Boleh dimungkinkan. Kalau presiden nggak boleh. Nah Kang, kita bicara Jakarta. Jakarta ini konon katanya anak buahnya Kang Sobari dulu, namanya Anies Baswedan, juga akan maju kembali gitu ya. Terus ada tokoh-tokoh lain, Bu Risma atau mungkin Basuki Cahayapurnama atau yang lain gitu. Wah. Kang Sobari mempunyai perspektif apa tentang gubernur Jakarta yang seharusnya yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara? Tapi dia tetap daerah yang penting itu. Daerah khusus Tetap penting. Jadi jangan diberi kesempatan mendapatkan pemimpin yang kemampuannya itu terbatas. Hanya mengubah jalan. Dan kemudian jalan itu berubah lagi seperti aslinya. Jangan mengubah rumah sakit menjadi rumah sehat, yang akhirnya kembali menjadi rumah sakit. Jangan model tokoh macam begitu. Yang katanya dulu
menolak reklamasi ternyata menjadi agen reklamasi. Iya. Bahkan reklamasi sekarang dijadikan proyek strategis nasional oleh pemerintah. Saya kira ya, umpama ini Ibu Risma, ini sekedar umpama. Ibu Risma yang jadi gubernur di sini, ini dilihat dari sudut rekam jejaknya ketika di Jawa Timur sebagai wali kota gitu kan, di Surabaya, wali kota di Surabaya. Itu cukup kuat untuk ditempatkan di sini. Ini pikiran saya memberi alternatif bagi PDI Perjuangan supaya partai itu tetap memiliki suatu gesah, wibawa, pengaruh yang besar untuk menggambarkan nasionalisme. Karena hanya PDI yang bicara tentang nasionalisme. Karena apapun terjadi, Jakarta tetap akan menjadi barometer. Oh iyalah. Jadi janganlah ada orang kayak begitu mau nyalon-nyalon. Tapi kalau Ibu Risma bisa. Tapi kalau Bung Ahok mau ditaruh di sini, kira-kira itu juga menarik. Tapi kalau PDI Perjuangan punya pendapat lain, Bung Ahok mau ditaruh di tempat lain atau di apa, ya itu silakan saja. Yang saya kemukakan di sini, ya kita hanya memikirkan jangan sampai Jakarta ini jatuh di tangan orang yang tidak tahu sama sekali. Ya gitu Bung. Jadi jangan sampai Jakarta itu jatuh ke tangan orang yang pinter membangun kata tapi tidak bisa membangun kota gitu. Nggak bisa. Iya, jangan sampai itu. Nggak bisa. Tempo hari kalau Anies itu yang akan dimajukan, saya sudah membahas, itu kan tidak tahu malu. Anies sendiri tidak tahu malu. Gagal di situ kok mau maju di situ. Yang memajukan, partai yang memajukannya, yaitu partai omong kosong yang sudah jelas orang ini hanyalah bagian dari sebuah omong kosong besar tapi dimajukan kembali. Nah pertanyaannya itu, emangnya partai-partai itu betul-betul tidak punya orang? Kan punya orang. Dan partai-partai itu bisa juga saya nanti terlibat untuk mendukung. Kalau tokohnya itu visible. Tokohnya itu memang kira-kira mampu. Kan akan ada tokoh non partai dari kelompok independen. Akan ada kelompok independen. Kita akan lihat sejauh mana. Nah, karena kita betul-betul tidak ingin mendapatkan orang yang sekedar orang. Enggak. Kalau orang itu yang kayak Bung Ahok. Itu lebih dari sekedar orang. Yang kayak begitu, model-model begitu. Bu Risma itu punya kemampuan sejenis. Ya. Tempo hari malah ada yang ngomong itu Jeng Sri. Bu Sri Mulyani? Oh iya, tapi saya bilang janganlah kalau beliau sosok Sri Mulyani terlalu besar. Jangan untuk menjadi gubernur. Iya. Jangan. Kecuali beliaunya berkepentingan. Beliaunya mau itu kita dukung. Karena begini, gubernur Jakarta nanti itu jangan salah loh Kang, itu dalam undang-undang yang baru tentang DKJ daerah khusus Jakarta itu akan di bawah Dewan Aglomerasi. Itu Jabodetabek Jur Cianjur itu ketuanya itu wakil presiden nantinya. Wakil presiden kan Kang Sobari tahu itu siapa. Jadi artinya memang tidak punya keluasaan yang seperti sekarang. Wah, itu harus dicocok yang lebih kuat lagi untuk melawan belimbing sayur. Ini begini, itu undang-undang melalui undang-undang atau undang-undang itu sendiri harus dilawan. Tidak bisa undang-undang itu dibikin oleh presiden lalu jadi begitu saja. Tidak bisa, karena itu mengarahkan. Tapi kan bisa distempel DPR. Secara legalistik sudah sah.
Sudah sah. Sudah. Ya, undang-undang itu sudah sah, distempel oleh DPR bebek gitu. Yang nggak memikirkan. Kalau bebek itu berpikir sedikit. Dia tidak hanya wek. Tapi dia akan menyampaikan sesuatu. Presiden tidak boleh membuat suatu aturan yang hanya menguntungkan bagi kepentingan keluarganya sendiri. Nanti dululah orang yang diberi mandat seperti itu, apakah itu cukup memiliki kapasitas? Nah, itu dia. Itu pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan mendasar itu nanti akan berbenturan dengan realitas yang berkembang di kemudian hari. Yang Jokowi sudah tidak bisa turut kontrol sama sekali, itu sudah menjadi kewenangan karena itu sudah menjadi perundang-undangan. Ya silakan jalankan, jangan melanggar dari undang-undang itu. Nah, jadi ini undang-undang ngomong kosong yang dibuat hanya untuk memberi jabatan kepada anaknya karena dia sudah cemas. Prabowo tidak akan berbagi kekuasaan kepada wakil presiden. Wakil presiden akan menganggur metekur. Maka diberilah jabatan ini. Ini agenda busuk. Agenda berbau keluarga yang busuk. Nah, itu satu hal. Itu bisa tidak dibicarakan sekarang. Atau bisa fokus pembicaraan sekarang tidak tentang gubernur-gubernur. Tapi kita sudah terlanjur berbicara tentang gubernur Jakarta yang akan dikuasai oleh Blimbing gitu. Nah, lupakan ini Blimbing dulu. Ini calon-calon gubernur ini beberapa kategori, beberapa jenis manusia yang bagi kita ya saya tidak merasa keberatan andai kata pikiran ini didedikasikan untuk kepentingan bagaimana PDIP itu memandang politik Indonesia dan memandang peran politik dirinya. Ada minimal 4 daerah lah yang PDIP secara sentral itu akan bisa memainkan perannya karena PDIP itu kan kaya kader yang kualitasnya bagus. Gitu iyalah. Yang berikutnya adalah Jawa Timur misalkan. Nah, Jawa Timur itu Pak Bukoviva mau maju kembali, tapi saya punya... Beliau kadernya siapa itu? Bukoviva kemarin... Kadernya SBY bukan? Nah, iya. Dan dia maju sebagai orang Demokrat kemarin salah satunya. PDIP itu bisa menjadi penguasa di Jawa Tengah maupun Jawa Timur ya, karena PDIP itu di Jawa Timur mempunyai sosok yang menurut saya sangat qualified ya, secara objektif kan, bukan saya karena kebetulan saya dekat. Namanya Jarod Saiful Hidayat. Iyalah. Jarod itu pernah jadi wali kota Blitar 2 periode. Pernah menjadi wakil gubernur Jakarta. Pernah menjadi gubernur Jakarta juga, meskipun termnya terbatas ya. Pendek. Tapi artinya mempunyai kemampuan dan kepengalaman rekam jejak yang sangat jelas. Apalagi Jarod Saiful Hidayat ini mempunyai basis massa yang sangat kuat karena ini orang nasionalis tulen itu di daerah Jawa Timur ya, yang kemarin Jawa Timur PDIP sempat tergoyahkan oleh manuver-manuver politik, tapi basis massa tokoh seorang Jarod Saiful Hidayat ini cukup luar biasa. Kalau PDIP mau kuat di sana gitu loh. Jadikan dia. Iya. Perkara Ibu Khofifah dicalonkan oleh SBY atau Pak Prabowo kan mendukung kemarin kemarin mendukung Prabowo kok. Kemarin, silakan fight. Tapi kita punya pilihan alternatif yang jauh lebih kuat. Kayak Sumatera Utara. Sumatera Utara itu juga mempunyai potensi besar. Kita kalau katakanlah Basuki Cahayapurnama tidak di Jakarta diarahkan ke sana, lebih bagus, ya lebih kuat lah ya, meskipun perlawanannya juga kuat. Jangan lupa loh Kang, November itu Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Artinya, jangan berpikir bahwa pengaruh Jokowi akan sekuat pada saat
dia menjabat presiden, ya belum tentu. Enggak lah. Sudah mulai ambruk, sudah menjadi bebek lumpuh, selumpuh-lumpuhnya menurut saya. Jadi menurut saya gini Kang, Jawa Tengah ini basis masanya PDI Perjuangan ya. Ini harus dicarikan tokoh kuat ya, sekaliber Ganjar Pranowo. Iya. Saya harus dipilih orang yang mempunyai visioner, terus kemudian mempunyai keberpihakan yang sangat kuat terhadap rakyat. Itu PDIP mempunyai kader banyak sebetulnya. Saya agak bingung ini siapa yang kuat di sana ya. Karena ini masih menjadi menjadi pertimbangan-pertimbangan serius ya. Karena menurut saya daerah seperti Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur itu seharusnya harus dipimpin oleh kelompok-kelompok nasionalis ya, supaya geopolitik PDIP. Nah, itu di 4 lokasi geopolitik PDIP itu mestinya sudah punya peta. Kita mesti menjadi gubernur di mana. Tapi jangan salah Kang, kita harus memberikan masukan karena waktu pilkada beberapa tahun yang lalu itu pada saat PDIP mendukung Gus Ipul gitu ya, Saifullah Yusuf, dan PDIP hanya mau menjadi dicalonkan kadernya si Putih itu jangan menjadi wakil gubernur, kalah loh. Nah, malah yang membuat saya kecewa waktu itu justru Jarod Saiful Hidayat ditaruh di Sumatera Utara gitu loh. Saya waktu itu punya pendapat seharusnya Mas Jarod itu Jawa Timur. Karena dia basis masanya kuat di sana. Iya. Jadi 4 provinsi ini harus menjadi perhatian dari PDIP, entah siapapun lah. Kader PDIP banyak yang nasionalis, yang tidak oportunis Kang. Tidak, mesti ada. Kader-kader yang sekarang ini mencela-mencele gitu ya. Jangan. Yang mengatakan bahwa tidak ada kecurangan. Jangan. Itu susah kita mempercayai orang seperti itu gitu. Tipologi orang seperti itu mestinya tidak ada di PDIP lagi. Iya. Mestinya tidak ada di PDIP lagi karena sesuatu tindakan disipliner partai yang melakukan. Ya, namun itu masih begitu rupa, ya apa yang bisa kita lakukan? Kita kan orang yang hanya memberi dukungan. Jadi kenapa saya membahas itu Kang? Kalau daerah di Jawa ini kan Banten, kemudian di Jakarta ya provinsinya, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, gitu ya. Jawa Barat kayaknya PDIP basis masanya tidak terlalu kuat. Tapi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, PDIP itu seharusnya mempunyai kekuatan yang bisa diberdayakan dengan lebih baik, dengan catatan kalau jangan sampai salah strategi lagi gitu. Iyalah, mestinya begitu. Dan mohon dicatat, Jogja itu istimewa. Tapi itu kan nggak mungkin. Jogja kan sudah. Tapi beliau itu nggak usah diomongin apa-apa. Beliau itu selalu pro PDIP lah. Iya. Selalu nasionalis, sudah kalau otomatis. Jogja tidak bahas karena sudah pasti itu. Sudah pasti otomatis begitu. Otomatis yang jadi gubernur adalah Sri Sultan lagi. Dan wakilnya Pak Alam itu sudah menjadi kekhususan dari Yogyakarta. Nah, Ngerso Dalem itu nasionalis ya. Dan kita membutuhkan gubernur-gubernur yang nasionalis kan. Iyalah. Gubernur yang tidak oportunis dan pragmatis. Jangan. Saya perlu berikan catatan ya Kang, bahwa Anies Baswedan pernah menjadi gubernur DKI Jakarta itu merupakan kecelakaan tragedi nasional menurut saya karena ada dibarengi atau mungkin didorong atau diuntungkan ada peristiwa kriminalisasi tentang penistaan agama terhadap Bung Ahok. Ya akhirnya itu dikapitalisasi oleh kelompok tertentu sehingga ya Anies jadi menang gitu. Tapi itu bukan kemenangan yang sebenarnya ya. Jadi kemenangan yang tertolong karena ada penyimpangan besar. Nah, yang berikutnya ini mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dan PDIP lebih cerdas gitu ya.
Bukan karena apa-apa, kita berdua juga bukan kader PDIP gitu ya. Bukan. Kita kader Indonesia yang nasionalis gitu ya. Betul. Kita menginginkan gubernur-gubernur kita itu menjadi orang yang nasionalis ya. Betul. Tidak oportunis dan pragmatis gitu kan. Spesifik tidak seperti Anies. Spesifik supaya orang tahu. Anies sudah gagal menjadi gubernur meskipun tempo hari dianggap menang. Tapi dia gagal melaksanakan kemenangannya. Karena kemenangannya juga kemenangan yang curang. Semua kita tahu, Bung Ahok menjadi korban dalam hal ini. Dan jangan lagi orang yang mencela-mencere seperti Anies kok menjadi gubernur. Jangan. Nah, begitu. Begitu, Bung. Watak nasionalis mengharapkan orang-orang yang betul-betul itu disebut nasionalisme tulen atau orang yang punya watak kebangsaan yang utuh. Ya begitu, ya utuh. Barangkali itu adalah tokoh dari Bali gitu. Wah, keren. Barangkali ada tokoh dari Bali, barangkali ada tokoh dari berbagai tempat yang lain. Yang nasionalis. Ya, baik. Banyak. Saya berikan catatan dari Kang Sobari, kita dukung kelompok siapapun yang mencalonkan tokoh-tokoh yang punya nasionalisme tinggi, ya, yang punya rekam jejak nasionalisme yang tidak tergadaikan selama ini. Saya kira itu Kang ya, cukup ya. Iya mungkin cukup. Itu. Terima kasih banyak. Jadi sahabat Indonesia, ini catatan kita dari kanal Anak Bangsa melalui saya dan Kang Sobari tentang gubernur-gubernur strategis yang seharusnya dikuasai oleh kelompok-kelompok partai atau kelompok independen, tapi dengan calon-calon yang mempunyai rekam jejak panjang nasionalisme, bukan orang-orang yang mempunyai rekam jejak oportunis. Dan saran kita sebagai anggota masyarakat biasa yang non partisan ini, ada calon yang mempunyai rekam jejak panjang, mempunyai akar kuat di dalam satu daerah, gitu ya. Jadi mungkin partai-partai yang mencalonkan juga harus hati-hati nih, jangan sampai salah meletakkan tokoh-tokoh besarnya, karena ini akan menjadi cerminan strategi untuk 5 tahun yang akan datang. Betul. Dan yang terakhir saya katakan bahwa dalam pilkada serentak tahun 2024 tidak ada lagi faktor Jokowi. Jadi jangan khawatir, jangan sok overconfidence gitu ya, bahwa orang-orang yang didukung Jokowi sekarang pasti menang. Itu berbeda. Saya kira itu sahabat Indonesia, ini pandangan kami. Kelompok nasionalis itu penting karena kami mempunyai concern untuk tetap menjaga 4 konsensus kebangsaan kita. Yang pertama Pancasila, kedua NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu menjadi fondasi kuat agar negara ini tetap kokoh, kukuh, maju ke depan. Seperti yang tadi saya sitir dari seorang ahli hukum yang saya katakan bahwa negara ini bukan milik kita sekarang, tapi kita itu hanya dititipi oleh anak cucu. Sehingga kita mempunyai kewajiban moral, memeliharanya, untuk memelihara, merawat, dan mewariskan kepada anak cucu kita negara Indonesia dengan 4 pilar yang tadi saya sebutkan. Kita harus punya kewajiban itu. Bukan hanya kami berdua, tapi saya yakin Anda mempunyai kesamaan sikap yang sama dengan saya. Negara ini milik anak cucu kita nanti. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.